Halo YouTube, jumpa lagi dengan TriST Channel. Ini adalah video lanjutan tentang tutorial belajar pemrograman bahasa Java. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang akses modifier di sebuah kelas, variabel atau metode, yaitu diantaranya adalah default, public, kemudian protected, dan private. Kali ini kita akan membahas tentang modifier static atau keyword static untuk variabel dan sebuah metode. Di sini untuk menjelaskannya saya sudah menyiapkan 3 buah kelas yang berbeda. Ini yang pertama ada kelas user, tentunya ini main kelas karena ada method main. Kemudian di sini ada kelas mobil, ini kelas tanpa method main. Ini kelas mobil ini sepaket dengan kelas user, dan saya sudah memberikan keyword static di variabel, di salah satu variabel, dan di metode. Kemudian ini juga komputer, ini merupakan kelas tanpa metode main. Di sini saya sudah memberikan static di variabelnya, salah satu variabelnya, dan di metodenya. Nah, hanya komputer ini berbeda paket dengan user dan mobil. Jadi kita akan menguji efek dari atau fungsi dari keyword static ini di masing-masing kelas. Jadi sederhananya, ketika saya menggunakan static untuk variabel dan untuk metode, maka otomatis variabel dan metode tersebut menjadi milik kelas, bukan milik objek. Artinya apa? Ketika kita ingin mengakses sebuah variabel dan metode di kelas, biasanya kan kita harus membuat objeknya terlebih dahulu, objek dari kelas tersebut, dengan cara seperti ini. Misalkan untuk user, kelas user, saya sebutkan kelasnya, kemudian kita buat new objeknya, kemudian ini new, kemudian kelasnya apa? User. Jadi objek baru di kelas user dengan nama U. Begitu juga di kelas mobil, saya harus buat mobil M sama dengan new. Ini mobil. Bagi teman-teman yang belum tahu cara membuat objek, silakan lihat video-video sebelumnya karena ini sudah dibahas. Dan terakhir untuk komputer, saya biar simple aja, kasih kata kunci satu huruf seperti ini. Nah, ini error. Oh ya, tentu saja iya benar. Ini karena beda paket, jadi saya harus mengimport. Ini import, otomatis errornya hilang. Nah, dengan demikian saya bisa memanggil variabel atau metode di masing-masing kelas dengan menyebutkan objeknya. Misalkan U untuk memanggil metode tidur, misalkan di sini. Kemudian M saya ingin memanggil variabel harga, karena ini variabel saya harus print. Seperti ini. Kemudian terakhir saya ingin memanggil variabel di komputer, kita sebutkan lagi objeknya. Di sini ada spek. Jadi ketika saya print, tentunya yang muncul adalah di sini memejamkan mata, kemudian ada variabel harga, ini variabel harga di sini, dan terakhir ada variabel spek untuk komputer ini. Nah, jadi demikian kalau kita ingin memanggil sebuah properti di sebuah kelas, tentunya kita harus membuat objeknya seperti ini. Nah, berbeda ketika saya mempunyai keyword static di sebuah metode, maka sebenarnya ini tidak perlu. Kita tidak perlu membuat objeknya untuk kelasnya. Jadi saya langsung menyebutkan kelasnya saja, karena dia sudah menjadi milik kelas. Nah, ini kelas tidur seperti itu. Jadi tidak perlu u.tidur, tidak perlu insan objek seperti ini. Begitu juga untuk yang lain. Di kelas mobil misalkan saya ingin memanggil jalan, seperti ini. Di kelas komputer saya ingin memanggil shutdown. Nah, ini semua udah menggunakan static, keyword static di masing-masing metode.
Saya tidak perlu lagi membuat instance object kelasnya. Jadi ketika saya jalankan, tentu saja memejamkan mata, injak gas, dan matikan komputer. Injak gas dan matikan komputer. Nah, itu salah satu fungsi dari static. Jadi metode atau variabel yang diberi keyword static akan menjadi milik kelas. Selanjutnya, ketika saya punya metode static seperti ini, saya tidak bisa memanggil variabel yang non static. Misalkan di sini nama menjamkan mata seperti ini. Dan ini saya tidak bisa melakukan ini karena apa? Non static variabel nama cannot be referenced to static context. Jadi tidak bisa digunakan karena nama ini non static. Berbeda kalau saya kasih variabel static juga. Nah, ini nggak ada masalah. Jadi kalau tanpa static, jadi static hanya bisa memanggil static juga seperti itu. Ketika saya pakai static, ini tidak ada masalah. Jadi ketika saya jalankan kembali, misalkan saya buang biar terlihat simple, jalankan, tentunya hasilnya adalah dry st memejamkan mata. Jadi itu yang kedua dari penggunaan static. Saya nggak perlu import lagi, nggak akan saya gunakan lagi. Nah, kemudian selanjutnya, ketika saya ingin, ini kan static, saya hanya langsung menyebutkan namanya. Tetapi ketika ada metode lain yang ingin saya panggil, tentunya saya harus menggunakan objek terlebih dahulu. Jadi ini user, objeknya U. Jadi ketika saya ingin memanggil katakanlah umur di sini, tentunya saya harus memprint seperti ini. U dot umur. Sehingga saya bisa memprint umur saat ini, yaitu 35. Ini. Yang ini dipanggil oleh ini. Nah, kemudian saya juga ingin memanggil set umur, ini metode set umur. Jadi ketika objeknya diperlukan untuk memanggil set umur karena dia bukan static. Kemudian untuk menampilkannya, maka saya print set umur, get umur, get dot u dot get umur. Di sini umurnya saya set, umurnya saya set 20. Seperti itu. Jadi sebelumnya 35, ini saya print umur ini, tapi ketika saya panggil set umur, ini sekarang menjadi 20. Sama aja kalau saya panggil umur juga, hasilnya sama aja. Variabel umur sekarang sudah memiliki nilai baru. Jadi sekarang tetap 20. Yang ini ketika saya belum jalankan metode dari get. Nah, jadi untuk memanggil metode static harus bisa langsung menyebutkan nama kelasnya, tetapi non static tetap harus membuat objeknya terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika ini static, selain saya tidak bisa memanggil parameter yang non static, saya juga tidak bisa memanggil katakanlah ini static deh, seperti ini. Oke, ini berarti jadi error karena dia non static. Nah, saya tidak bisa memanggil metode get umur yang non static. Umur yang non static. Nah, seperti ini. Jadi selain tidak bisa memanggil, juga dia tidak bisa memanggil metode yang non static. Tapi kalau seandainya ini non static, tentunya saya bisa memanggilnya non static, memanggil non static seperti itu. Kemudian
di sini kita gunakan parameter, saya ingin umur ini saya over ke parameter. Jadi di sini integer umur. Kemudian karena variabel yang ingin saya over atau variabel parameter ini sama dengan variabel yang sudah saya deklarasikan, biasanya kita menggunakan keyword this dot umur sama dengan umur. Nah, di sini tidak bisa. Jadi untuk yang statik tidak bisa menggunakan keyword this. Gitu. Itu. Kemudian yang terakhir, statik tidak bisa digunakan pada sebuah konstruktor. Ingat teman-teman, konstruktor itu adalah seperti metode, tetapi dia memiliki nama yang sama dengan kelas. Jadi user, kemudian seperti metode biasa. Nah seperti ini adalah konstruktor. Ini konstruktor. Jadi ketika saya print objeknya user dot ini ketika saya print langsung, karena dia konstruktor, ini adalah konstruktor karena dia langsung dijalankan ketika saya membuat objeknya. Nah, ketika user atau konstruktor ini saya kasih keyword static, dia tidak bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, jika belum, silahkan diulang kembali videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Andra ST karena akan ada video tutorial lainnya. Terima kasih.